Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rizka Syahadati Ananda. Saya mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Unit 1 semester 6. Saya akan menjelaskan penghimpunan dana perbankan syariah demi memenuhi mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Yang pertama adalah pengertian dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana atau biasa disebut dengan funding adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Selanjutnya, ada prinsip akad penghimpunan dana. Jadi, dalam prinsip akad penghimpunan dana ada dua prinsip, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Selanjutnya, akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Tujuan dari akad wadiah adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, dan kecurian. Selanjutnya ada jenis wadiah. Yang pertama adalah wadiah yad amanah, yang dimana pengertian dari wadiah yad amanah ini adalah titipan yang tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang kedua ada wadiah yad damanah, adalah titipan yang boleh diambil manfaatnya oleh orang yang menerima titipan. Selanjutnya ada aplikasi wadiah dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah giro wadiah. Adalah simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro dan tabungan. Selanjutnya, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarid dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk kerjasama ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Yang pertama mudarib, yang kedua ada pemilik dana, yang ketiga ada usaha yang akan dibagi hasilkan, yang keempat ada nisbah, yang kelima ada ijab kabul. Selanjutnya ada jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, merupakan salah satu produk dari musyarakah, di mana dana merupakan 100% milik bank. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Bank yang memiliki produk seperti ini harus betul-betul selektif dalam memilih calon debitur atau nasabah, karena resiko yang ditanggung bank adalah 100% dari dana yang disalurkan. Selanjutnya yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah di sisi penggunaannya ini, dana yang diterima nasabah, penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana yang diterima nasabah. Penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana dan calon debitur atau nasabah, dan memfasilitasi pencairan dana dan menerima angsuran modal dan bagi hasil dari nasabah. Bank akan mendapatkan jasa fee dari kegiatan ini. Selanjutnya ada aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Yang pertama ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya ada simpanan giro. Simpanan atau rekening yang memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu, atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang diamanahkan oleh masyarakat yang dititipkan oleh bank. Dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan kepada masyarakat.
Yang terakhir ada deposito mudharabah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah atau penyimpan dengan bank syariah unit usaha syariah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penghimpunan dana perbankan syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.